Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa sahbihi manabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Ahad pagi. Pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi walaupun melalui media sosial ya, di live streaming radio dakwah dan kemanusiaan BMS Indonesia. Sobat yang dirahmati Allah, pada kajian bagian kedua kali ini adalah kita akan membahas manusia adalah makhluk yang serasi. Kita sebagai manusia, kita merasakan sebagai makhluk yang sangat serasi dan seimbang gitu. Mengapa manusia itu atau al-insan itu adalah makhluk yang serasi dan seimbang? Di dalam tafsir Al-Quran dikatakan bahwa manusia yang dalam bahasa Arab disebut al-insan itu tersusun dari 7 huruf, yakni apa? Alif, lam, alif, nun, sin, alif dan nun, al-insan ya. Nah, hal ini karena proses perubahan fisik manusia dalam rahim ibu itu terdiri dari 7 tahapan juga. Ternyata urutannya itu sama, 7 tahapan. Antara lain tahapan-tahapan itu adalah saripati tanah, sperma, darah, daging, tulang, daging pembungkus tulang, kemudian diberi petunjuk. Dan setelah itu nanti ketika mati juga akan mengalami 7 alam lagi. Apa 7 alam itu? Yang pertama, setiap manusia akan mengalami sakaratul maut. Kedua, alam kubur. Ketiga, hari kiamat. Yang keempat, bangkit dari kubur. Yang kelima, mahsyar. 6, neraka. Dan yang ketujuh adalah surga. Semua manusia tidak ada yang ingin mampir ke neraka. Pasti. Ayo, siapa yang mau mampir ke neraka? Tidak ada yang ingin mampir ke neraka. Semua ingin masuk surga. Akan tetapi walaupun tidak mampir, pasti semua manusia akan melewatinya itu. Hanya saja dalam melewatinya ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda lari kencang, dan ada pula yang merangkak lalu jatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, di dunia ini pun manusia berada di antara pengaruh al-malaikat. Malaikat. Al-malaikat itu yang ternyata jumlah hurufnya itu juga 7 huruf pula. Ya, ini apa? Alif, lam, mim, lam, alif, hamzah, kaf, dan ta. Malaikat ini yang mempengaruhi hati dan otak yang terus mendorong manusia untuk berbuat baik. Yang jika mengikuti
maka derajatnya akan naik ke atas menuju jurusan surga atau al-jannah. Bersamaan dengan itu, pada sisi yang lain manusia juga dipengaruhi oleh makhluk yang lain yang bernama setan. Syaitan itu jumlahnya, hurufnya itu pun ada 7 juga. Ya, ini apa? Alif, lam, shin, ya, to, alif dan nun. Ini yang mempengaruhi bagian perut dan di bawah perut ya. Yang mendorong manusia turun ke derajat terbawah, turun ke derajat yang paling rendah. Yani ke mana? Ke neraka. Kedua makhluk ini yang mempengaruhi manusia itu adalah malaikat dan setan. Sama-sama terdiri dari 7 huruf. Dan dalam Al-Quran, kata malaikat dan setan itu masing-masing terulang sama banyaknya. yakni 89 kali dalam berbagai bentuk kalimat. Subhanallah. Tentu ini bukan secara kebetulan. Ini manusia atau al-insan ini tersusun dari 7 huruf, 7 tahapan, dan 7 alam nanti akan dilalui oleh manusia. Malaikat juga 7 huruf, setan juga 7 huruf. Nah, manusia merupakan makhluk yang serasi dan seimbang sebenarnya. Nah, tetapi malaikat pekerjaannya dalam upaya mempengaruhi manusia ada 7 juga. Demikian juga ada 7 program setan menyesatkan manusia. Jadi serba 7 nih ya. Hari dalam seminggu kita berapa hari? 7 hari. Nah, jadi manusia diciptakan oleh Allah dalam 7 tahapan. Kemudian nanti juga akan hidup melalui 7 tahapan. Dipengaruhi oleh makhluk yang namanya makhluk Allah, malaikat dengan 7 program, dan setan juga 7 program untuk menyesatkan manusia. Jadi manusia ada di antara pengaruh setan dan malaikat. Tetapi kedua makhluk ini tidak bisa memaksa. Mereka hanya sekedar mengajak. Jadi semuanya tergantung kepada kehendak manusia itu sendiri. Apabila manusia mengikuti kehendak salah satu dari mereka, maka untung ruginya bukan untuk kedua makhluk itu, akan tetapi untuk manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran, kata yaum yang berarti hari itu terulang ada 360 kali. Sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun Qamariyah itu. Berapa hari? 360 hari. Kata syahrun yang berarti bulan terulang 12 kali. Serasi, subhanallah. Hari itu 360 kali disebut dalam Al-Quran, dan syahrun juga 12 kali. Angka-angka yang begini, angka-angka yang sangat teliti, begitu teliti dan begitu akurat dan menakjubkan serta bermakna luas. Ini sudah merupakan bukti kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah, bukan buatan manusia. Maka mungkinkah Al-Quran itu seperti yang orang kafir katakan adalah buatan Muhammad? Pasti tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW ummi, buta huruf, dan tentu saja buta matematika, serta tidak mungkin menghitung jumlah-jumlah kata dalam Al-Quran dengan seperti itu. Al-Quran menggambarkan orang yang mengikuti ajakan malaikat. Di dalam surat Al-Fussilat, Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, meneguhkan pendirian, berketetapan hati, maka malaikat-malaikat itu turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijadikan Allah kepadamu. Ini ayat ini bisa kita fahami bahwa ketika sakaratul maut datang orang yang bertauhid dan istiqomah akan disambut oleh malaikat seraya berkata, jangan takut dan jangan bersedih. Jangan takut, jangan bersedih. Bergembira dengan surga yang telah dijanjikan. La tahzan. Jangan bersedih. Jadi surga sudah diperlihatkan kepada calon penghuninya ketika sakaratul maut datang dan malaikat yang akan menemaninya sejak dari dunia sampai ke surga. Karena itu kita bisa melihat tanda-tandanya orang yang sakaratul maut itu, apakah dia tersenyum atau dia bersedih. Kalau tersenyum dia senang karena diperlihatkan oleh Allah gambaran surga. Kenapa disertai terus sampai ke surga? Karena ketika di dunia dia mengikuti hati nurani dan mengikuti ajakan malaikat, yaitu sifat yang selalu menuruti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka malaikat pun akan mengantarkan dia sampai ke surga yang merupakan tempat kembalinya. Sahabat beli yang dirahmati Allah, sebaliknya sakaratul mautnya orang kafir atau pelaku dosa, orang fasik, muka dan punggung mereka akan dipukuli oleh malaikat dan diperlihatkan kepada mereka neraka yang selama di dunia ini mereka dustakan. Karena itu orang kafir dan setan yang selama di dunia menemani mereka dengan kekafiran dan perbuatannya dosa, kelak mereka berlepas diri dan akan beriman ketika datang sakaratul maut. Ketika datang sakaratul maut orang kafir, baliknya mari kita bandingkan dengan ajakan setan sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala asyaitanu lamma qudil amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadz zalimina lahum adzabun alim. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu manusia janji yang benar, dan aku pun setan telah menjanjikan kepada kamu manusia, tetapi aku, kata setan, menyalahinya janji palsu. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu, melainkan aku sekedar menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu jangan kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Jadi malaikat terus membisikkan hati manusia sampai tergerak untuk berbuat baik. Manusia yang mengikuti malaikat akan berada dalam kejadian yang terbaik. Bagaimana firman Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian bentuk, dalam bentuk yang sangat indah. Dan yang mengikuti setan
kemudian kami mengembalikannya kepada yang serendah-rendahnya. Sahabatul yang rahmat Allah, kita selalu dipengaruhi oleh dua makhluk yang diciptakan Allah ini, dipengaruhi oleh malaikat dan dipengaruhi oleh setan. Manusia yang diberikan akal ini, diberikan akal oleh Allah, diberikan kewenangan untuk memilih mengikuti jalan yang mana, mengikuti jalannya malaikat atau mengikuti bujukan rayuan setan. Hidup ini adalah pilihan. Tinggal kita memilih. Mau memilih mengikuti jalannya malaikat atau jalannya setan yang Allah sudah jelaskan di dalam surat At-Tin tadi. Manusia jika mengikuti malaikat, maka dia akan menjadi sebaik-baiknya makhluk. Tetapi jika mengikuti setan, Allah akan mengembalikannya kepada bentuk yang serendah-rendahnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita tetap istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi